Ar-Rahim, yang maha penyayang. Nah, Ar-Rahim ini khusus nikmat Allah yang akan Allah berikan nanti kepada orang-orang yang beriman saja. Nah, di mana diberikannya? Di akhirat. Jadi orang-orang yang tidak beriman tidak akan mendapatkan nikmat Rahim tersebut. Nikmat Rahim lebih besar daripada nikmat Rahman. Kenapa demikian? Karena nikmat Rahim itu adalah balasan dari apa yang dilakukan oleh hambanya ketika di dunia. Ya, di surga kita mau apa aja Allah kasih, mau apapun itu. Buat di dunia yang lagi jomblo, di surga mah mau minta 40 bidadari Allah kasih, bos. Gitu. Asalkan ketika di dunia kita dapat meraih cintanya Allah, nanti Allah kasih cinta seluas-luasnya di akhirat. Kajian ini insya Allah Ustadz akan bahas tentang, tadi kan baru tentang orang yang beriman kalau dikasih usia panjang. Nah, bagaimana cara memanfaatkan usia panjang tersebut, khususnya di Ramadan ini. Ramadan merupakan bulan yang dijuluki dengan Syahrul Mubarak. Tahu artinya Syahrul Mubarak? Bulan yang penuh dengan keberkahan. Arti bulan penuh keberkahan adalah di mana setiap amal kebaikan kita, pahalanya itu akan dilipat gandakan, derajat akan ditinggikan, dan rahmat Allah akan mudah tercurah serta melimpah. Khusus di bulan Ramadan. Makanya ada salah satu hadis yang penggalannya seperti ini, kullu amali ibni adam yudha'aful hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'atin. Setiap amal anak Adam, berarti amal manusia. Paris anak Adam. Nah, anak Nabi Adam, kita tuh turunan Nabi ya, jangan insecure. Kita turunan Nabi, makanya malu kalau misalnya kita gak benar-benar kalau ngaji. Kita penerus para Nabi. Nah, keturunan Nabi. Dari arti hadis tadi, setiap amal Nabi Adam, setiap amal anak Adam atau manusia yang dilakukan di bulan Ramadan, yudha'aful hasanatu, akan dilipat gandakan bi asyri hasanatin, menjadi 10 kebaikan. Contoh, Daus memberikan makanan ke orang yang mau berbuka puasa. Nah, pahala Daus itu dikali lipatkan menjadi 10 kebaikan. Ila sab'i mi'atin, sampai 700 kali lipat. Jadi memang sungguh luar biasa amalan yang dilakukan di bulan Ramadan ini. Namun banyak sekali di antara kita yang fokus pada berlomba-lomba di amal-amalannya, tetapi lupa bahwasanya di setiap langkah ibadah yang kita lakukan tentunya tidak bisa lepas dari yang namanya godaan. Yang mana godaan ini dapat merusak nilai ibadah yang kita lakukan. Bahkan tidak hanya merusak, bahkan bisa menghilangkan pahala amal ibadah yang kita lakukan. Bayangkan kita puasa menahan lapar, haus, dahaga dari mulai terbit matahari subuh sampai kita maghrib, ternyata kita gak dapat apa-apa. Gara-gara kita tidak tahu bahwasanya selain di bulan Ramadan ini, selain harus berlomba-lomba dalam kebaikan, kita juga harus bisa menghindari hal-hal yang dapat merusak kebaikan tersebut. Nah, ada banyak aspek yang dapat merusak nilai ibadah di bulan Ramadan. Di antaranya yang pertama, Ustadz ambil ini dari kutipan Imam Nawawi yang diambil dari kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Hadis yang pertama ini ada diambil dari hadisnya, malam yada'a qaulu zuri wal amali bihi falaysa lillahi hajatan fi ayyada'a ta'amuhu wa syarabahu. Oh iya, ini hadis yang pertama. Tadi ini yang kedua, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Yang artinya banyak sekali orang yang berpuasa
tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar. Dan banyak sekali orang yang bangun di malam hari tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Kalau Ustadz mah dulu lagi kecil, kalau mau bohong itu sama teman sekali bilang ini, ih batal lo puasanya, batal lo, gak boleh bohong, lagi puasa mah gak boleh bohong. Ternyata bohong itu bukan membatalkan puasa, tetapi merusak pahala amalan puasa. Kalau dusta secara perbuatan seperti apa? Kayak mokel siang-siang, itu dusta secara perbuatan ya. Mokel siang-siang tapi ngakunya puasa. Kemudian lagi terawih, mundur pas rakaat kedua, datang pas witir, bilangnya udah beres tarawihnya. Atau lagi takjil, bilangnya belum kebagian makanan, ternyata udah. Atau bilang ke orang tua, Bu ada acara makan-makan, bayarannya 200.000, padahal bayarannya 25.000. Banyak sekali yang bisa mungkin terjadi di antara kita, yang memang itu suatu perbuatan yang harus kita hindari karena dapat merusak pahala di bulan Ramadan. Kemudian hadis selanjutnya, khamsun yuftirna shaima al-ghibatu wan namimatu wal kadhibu wal qublatu wal yaminul fajirah. Yang artinya ada 5 hal yang dapat menggugurkan pahala puasa. Yang pertama, ghibah, ngomongin orang lain. Enak nih kalau lagi puasa ya, ngelamun nunggu buka, ada orang lewat langsung diomongin. Tuh lihat, nah, dia mah pakai sendal anak gak bilang-bilang. Meskipun itu perbuatan buruk ya, ketika kita mengumbarnya, malah kita membuka aib-aib yang lainnya, itu sungguh sangat, apalagi ketika mau hampir berbuka puasa, itu sangat kebodohan yang apa ya, sia-sia dilakukan. Nah, itu yang dapat menggugurkan pahala puasa. Ada juga amal-amalan yang dapat menggugurkan puasa. Kalau tadi mah menggugurkan pahala puasa, kalau sekarang amalan yang dapat menggugurkan puasa. Jadi kalau amalan ini dilakukan, maka puasa kita akan batal. Ini diambil dari kitab Fathul Qorib. Ada 8 amalan yang dapat membatalkan puasa. Amalan yang pertama, masuknya sesuatu ke dalam tubuh dengan sengaja. Masuknya sesuatu ke dalam tubuh dengan sengaja. Berarti kalau gak sengaja tidak apa-apa. Kalau disengaja batal, ditangguhkan dan harus dibayar. Contoh, dia murtad di usia 15 tahun, dia masuk Islam lagi di usia 17 tahun. Berarti ada berapa tahun dia murtad? 2. Nah, maka sholat wajib 5 waktu selama 2 tahun wajib diqodho. Puasa selama 2 tahun wajib diqodho. Karena dia murtad dalam keadaan, karena dia murtad. Beda dengan mu'alaf. Mu'alaf meskipun dia baru masuk Islam di usia terakhirnya, dia tidak diwajibkan untuk mengqodho puasa dari mulai balik. Kita diwajibkan puasa kapan? Sejak memasuki usia balik. Kalau laki-laki belum keluar air mani itu di usia 15. Kita belum keluar air mani nih, tapi udah usia 15 tahun, maka udah masuk waktu balik. Nah, orang yang mu'alaf itu tidak diwajibkan untuk mengqodho semua ibadah yang ditinggalkannya. Berbeda dengan orang murtad, kemudian dia masuk Islam lagi, atau dia murtad selamanya. Maka selama dia murtad, kewajibannya itu akan ditangguhkan dan dipertanggungjawabkan, dan wajib untuk dilunasi jikalau dia masuk Islam lagi. Kalau dia kafir selamanya, ya dia mati dalam keadaan suul khotimah, dan dia akan dipertanggungjawabkan atas apa yang dia lakukan.
Nah, mudah-mudahan kita semua terjaga dari yang namanya perbuatan murtad ataupun syirik. Amin. Allahumma. Karena memang murtad ini sungguh luar biasa dosanya, sungguh luar biasa hukumannya. Maka harus kita jauhi. Nah, jadi segitu. Jadi kita ulangi lagi menanggapi hadis yang pertama. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju, yang artinya banyak sekali orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar, dikarenakan dia tidak mengetahui bahwasanya dia sedang melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak pahala puasa atau dapat membatalkan puasa itu sendiri. Maka daripada itu kita harus menjauhi segala perbuatan yang memang itu dapat merusak pahala puasa. Tadi udah tahu yang pertama yang dapat merusak pahala puasa apa? Dusta. Yang kedua ghibah. Yang ketiga adu domba. Yang keempat nadru bis sahwah, melihat orang lain dengan syahwat atau bersentuhan dengan syahwat sehingga keluar. Nah, terus yang 5 sumpah palsu. Nah, jangan main-main ya sama sumpah. Terus ada 8 perkara yang dapat membatalkan puasa. Apa saja? Masuknya sesuatu ke dalam mulut atau lubang-lubang yang ada di anggota tubuh kita, lubang hidung, lubang telinga yang memang salurannya satu saluran ke rongga tenggorokan. Ini hidung bisa masuk ke dalam tenggorokan, apanya? Sesuatu yang masuk ke dalam hidung itu bisa masuk ke dalam tenggorokan. Antum pernah ingusan? Ingusnya disedot masuk ke di sini, dimakan. Nah, makanya sesuatu yang masuk ke dalam hidung dengan sengaja ataupun ke dalam telinga dengan sengaja itu dapat membatalkan puasa. Yang kedua apa? Masuknya sesuatu ke dalam dubur atau dubur. Nah, ke lubang depan atau yang belakang itu dapat membatalkan puasa. Yang ketiga apa? Muntah dengan sengaja. Kalau tidak disengaja tidak apa-apa. Yang keempat, berhubungan intim dengan sengaja. Kalau disengaja hukumannya apa? Namanya itu kifarat ya. Kifaratnya apa? Yang pertama, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berarti kalau batalnya 3, berapa bulan dia berpuasa? 6. Bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun perkataan yang memang tidak berkenan. Kita tutup kajian pertama ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama.